tester skincare yang belum Bepom. Bener. Pakai sampel. Packagingnya ditulis tangan pakai spidol. Tajil biji salak. Skincare yang lagi diinvestigasi gara-gara nggak approve sama Doktif. Selamat datang di Mangger. Makan. Sambil. Tuh kan. Udah episode 4, Pak. Nah. Makan and nongkrong. Bejir. Iya. Nggak duanya. Makan with Jawi. Di episode kali ini kita bakal nge-review makanan lagi, makanan dan minuman. Tapi kali ini spesial Ramadan. Oke, kita tanya dulu sama teman kita bersama. Bentar ya. Abang GPT. Makanan apa yang sekiranya banyak dibeli orang waktu buka puasa? Jawabannya deh. Ini. Cuing. Kita ya guys ya. Tes kita udah mengikuti ChatGPT dan kita ambil beberapa makanan yang sekiranya ada di sekitar kita. Karena ternyata ya, kebetulan kan kita ngantor di daerah yang muslimnya tuh nggak begitu banyak. Iya. Jadi tajilan pun nggak banyak. Iya, di daerah-daerah tertentu doang. Dan lo tau, gue nyari kolak aja, se-basic kolak itu jaraknya dari sini ke tempat kolak itu 13 kilo. Kolaknya harganya 7.000, dibawa ke sini, ongkirnya 33.000 coy. Enggak, gue batalin tuh kolak. Bener-bener bayarin bensin itu. Iya, makanya nyampe sini juga udah bukan bentuk kolak, udah lebih kayak makanan pertama ini kita ambil. Sebenarnya kan kalau lebih sering tuh gorengan ya. Tapi jarang ada gorengan yang reviewnya di bawah 50. Jadi sekarang kita ada makanan jajanan pasar dari Jajan Pasar Pandan Haur. Ini termasuk yang mahal sih jujur aja. oh iya. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari arem-arem kali ya. Arem-aremnya ini kita ambil arem-arem daging sapi, harganya 13.000. 13.000. Segini. Jari tengah gue. Iya. Apa bedanya arem-arem sama lontong? Kok Itu juga looks-nya kayak lontong? Kayak lontong lebih gede nggak sih mungkin ya? Oke, kita kecilan lagi lemper. Kalau Kayak lemper pakai kan? ketan, dia Oh, lebih iya benar. lengket. Oh, iya Kalau lemper, kalau ini arem-arem, ya lontong ini. Saran untuk jajan pasar Pandan Haur. Kalau lu ngasih kita beli makanan-makanan yang asin kayak lontong, pastel, lu kasih cabai rawit at least. Iya. Ya nggak sih? Itu kayak bare minimum. Nih isinya. Isinya sayurnya padat. Padat banget sih. Tapi mana daging sapinya? Kok kayak Sumpah dari mata gue nggak kelihatan daging sapinya ya. ini mah pilihan gue dagingnya kayak diremukin gak sih? Dijadiin satu sama sayur. Sumpah, iya. Dan itu dagingnya kayak sampai teksturnya nggak berasa. Gue sampai mikir, apa bedanya sih sama lontong? Apa ini gabungan ya? Cuma rasanya enak. Maksudnya cita rasa, si berasnya ini tuh ada rasanya nggak plain. Dan si isiannya ini rasanya tuh kayak teriyaki gitu ya. Iya. Dia tipe yang manis-manis, tapi ada gurihnya dikit. 1, 2, 3, 6. 4 sih, biasa aja. Gak seburuk itu, tapi untuk 13.000 lu keterlaluan sih. Siapa? Pandan Haur. 13.000? Tadi gue udah bilang 13.000, nih penonton aja dengar. Nah kita lanjut. Pastel. Sama cuy, pastelnya ukurannya satu. Ini berapa? Sama Tunjuk gua. 13 juga? Nggak, lebih murah. Pastelnya harganya 11.200. Mahal sih. Pandan Haur lu mahal banget, lu kayak kemahalan sewa ruko dah. Isinya dia ada telur, sayur, sama bihun. Coba ya. Ada ayamnya sih. Ya kan? Ini kayak kebantu ayam sih. Gue ngerasa tekstur pastelnya kayak kesannya tuh nggak padat isinya, lebih dominan lapisan kulit luarnya. Dalamannya tuh jadi kayak dikit apa gimana gitu. Jadinya nggak kerasa lah. Plusnya buat pastel ini dia masih garing. Walaupun kita tadi udah lumayan lama belinya. Minusnya banyak banget. Kulitnya tipis. Tipis kan? Iya, isiannya dikit dan gue itu soal pastel tuh gue picky banget. Ada isian pastel yang ngebuat gue enak. Isian pastel kalau udah salah menurut gue tuh bakal bikin enak, dan ini termasuk yang bikin enak sih. Karena rasanya tuh kayak rogut-rogut yang lembek, terus rasanya nggak match kayak antara si telur, si rogut, si bihun, si ayamnya tuh nggak match. Rasanya jauh lebih plain daripada si arem-arem ini. Karena kalau arem-arem ini masih ada rasa-rasa teriyakinya kan. Kalau itu bener-bener kosong aja. 3. 3. Gak suka banget gua. Ini dia, lapis legit Cimehong. Oh my god. Mahal kan?
22.500. Bener-bener mehong aja. Ini cemehong aja. Mundur. Dengerin nih, sumpah. Plastiknya aja sampai berminyak, guys. Jujur gue nggak hafal wangi Wisman ya, tapi ini lihat deh. Kalau diinin ke lighting, dia lebih mantul kayak ada bateri-bateri gitu nggak sih? Mana? Enak tapi nggak yang Spesial ya? Kayak gue sebenarnya udah sering sih ngerasa kayak gitu. Tapi enggak sih, enak sih. enak sih. Ini tipe lapis legit, dia bateri, oily, mungkin pakai Wisman kali ya. Terus wangi, manis tapi manisnya dibilang pas enggak, di atasnya pas menuju manis. Ya, 8. 7,5 lah. Ya oke. Ya lu sekecil ini loh. Nggak, bikarbonnya 10.600. Tapi tetap aja ini kecil banget sih guys. Toleransi sih cuman. Diameternya tuh sekelingking. By the way ya, biasanya gue nggak pernah lihat ada tren makanan di TikTok di Indonesia yang itu makanan tradisional Indonesia. Baru kali ini doang nih, gara-gara Cimehong, semua orang tiba-tiba bikin bika Ambon, semua orang tiba-tiba bikin lapis legit. Iya bener. Gile. Baunya bau Medan gitu. Enak sih, enak. Tapi nggak yang wow, standar banget nggak sih? Kok gue ngerasanya malah baunya kayak agak aneh ya? Ada bau aromatik something yang... Iya, kayak benar. bukan kue gitu. Apa Bener. gitu? Itu kalau bika Ambon tuh pakai rempah. Oh iya? Pakai rempah, kayak rempah-rempah. Gue nggak tahu apa aja, tapi kayak rempah-rempah yang biasa kita buat masakan berat kayak gulai, opor gitu itu loh. Mungkin itu rempahnya kebanyakan kali ya. Jadi kayak terlalu, jadi kayak bukan makanan manis, jiran tradisional manis gitu. Iya, benar. 4. Oh, baru kali ini sama. Gila. Selanjutnya ada main course sama minuman. Jujur, gue paling excited sama yang ini. Lucu banget, lihat nih. Prok, 1, 2, 3. jadi apa? Prok. Gila, packagingnya lucu banget. Lihat. Ini ngingetin gue sama packaging dadar beredar. Dia soalnya kayak gini juga, dilipat-lipat Kayak gini ya? gini. Oh. Siapapun inovatornya, entah dia ngambil terinspirasi dadar beredar atau emang inovatornya dia duluan, keren banget sih. Rindu rasa. Karena ini kita jadi kayak terpackage rapi sesuai sama harga mereka. Ini harganya sekitar Rindu rasa yang ayam gulai ini 55.000, yang rendang 67.000. Tapi itu udah sama nasi, sama singkong, sambal, nangka, dan ada tempe orek. Terus kalau di kita bahasanya udah emplak-emplak banget ini. Kuah-kuahnya udah padat banget. Kenapa kita minum dulu? Kayak kita serem. Kalau gitu kita review dulu minumannya. Nah, minumannya ini minumannya ada dari Sinar Garut asli Alfa Rizky. Ini ada es kelapa muda, harganya 15.500 sama es kelapa 3 dimensi. Ini tadi satu plastik masih sisa sedikit sih, cuma tetap mahal ya. Nggak kerasa air kelapa sama sekali, which is kalau gue suka karena gue nggak suka kelapa sebenarnya. Ini es kelapa. Rasa es kelapa. Cuma kelapanya dikit banget sih. Kalau kalian mau tahu ini rasa apa, ini adalah tok rasa kuahnya sop buah. Sirup campur susu kental manis udah. Itu 15.000, ini 25.000. Oh, too much sih kata gue ini. Terlaluan kan? Terlaluan lu. Lu ngambil kelapa dari mana sih? Kayak gue nggak tahu ya ngebedain air kelapa gimana, tapi semua air kelapa begini. Even lu mau jual 20.000, kayak gue beli 7.000 aja 6.000 begini rasanya. Berarti ini dia teknik bukanya beda. Teknik buka ya dari teknik buka Lituania. Dimulai dari pengkur kepala. Dibuka dengan menghadap seperempat ke arah kiblat. Kemahalan Alfa Rizky. Masalahnya lo juga kasih packagingnya plastik dikaretin. Kayak kita beli es kelapa 7.000, 10.000 gitu loh. Iya. 6. Tuh kan? Dia kalau segala sesuatu yang ada di celeduk, itu bisa 7 ke atas deh. Ini yang paling gue excited karena sebenarnya gue udah pernah makan rindu rasa. Rindu rasa yang di Pik, karena gue tahu dia tadinya cuma ada di Pik. Gue makan opor ayamnya itu enak banget. Bahkan itu restoran Padang terenak yang yang pernah gue makan. Di atasnya pagi sore. Lu pernah makan pagi sore nggak? Enggak, gue denger namanya udah shock gue. Dari pagi nyobain kayaknya nggak pernah. Gila. Enak banget. Unreal anjir. Enak banget sih. Iya, padahal gue belum pakai apa-apaan, cuma nasi doang, beneran nasi doang. Gue mau nyobain kuahnya. Rendangnya doang enak banget. Enak banget.
Gue bahkan lebih suka yang ini daripada yang di Peak. Karena yang di Peak nasinya tuh nasi perak keras, gue gak suka. Ini nasinya nasi pulen. Gue nggak pernah ngerasain kering tempe kayak begini. Enak banget ya. Dan rendangnya itu tipe rendang yang pedes ya. Jadi kalian jangan harapin rendang Jawa. Ini rendang Padang banget. Dia pedes, yang hitam, spiciesnya berasa banget. Apa spices? Rempahnya berasa banget. Kalau kalian pertama kali nyoba rindu rasa entah yang di Peak atau Gading Serpong, please banget pertama kali kalian harus cobain opor ayamnya. Itu the best. Tuh tau gak sih kayak opor ayam, santan sama susu, tapi kental dan manis. Jadi creamy gitu ya? Creamy tapi enak, nggak enak. Enak banget. Kayak gue ngebayangin ya, makan makanan Padang tuh harusnya kayak gini gitu. Benar. Di semua tempat gitu. Bener-bener. Terus dari kualitas kering tempenya aja, ini pakai teri Medan, teri termahal. Oh iya? Lo tau ini teri Medan dari mana? Kecil-kecil. Jadi kalau yang teri gede-gede, biasanya murah-murah, terus biasa alot banget. Gila, gue cinta banget sama rindu rasa. Tereteng 10. enak banget. Enak banget. Enak banget ini. Kayak ini main course pertama kita kasih 10 ya? Iya. Enak banget. Oh ya, selanjutnya ada dessert. Tapi Jujur ini kayak tester skincare yang belum Bepom. bener. Pakai sampel. Packagingnya ditulis tangan pakai spidol. Tajil biji salak. Skincare yang lagi diinvestigasi gara-gara nggak approve sama dokter. Kok kata gue ya mendingan sekalian langsung di cup plastik itu loh yang biasa kayak orang-orang. Ini tuh cocoknya kayaknya lebih ke kue sih daripada kayak beginian. Nah ini biasanya kayak buat nastar, kastengel. Iya. Kayak gitu-gitu lu. Siapa nih namanya? Ding Cafe. Ding Cafe lu Lu- ngadi-ngadi. Udah pakai biasa-biasa aja. Ini orang yang mikirin packaging ini, lu kritik. Padahal dah. bisa lu budget price-nya. Iya. Bisa lu price budgetnya. Jadi mikir budget pressnya. Warnanya tuh lebih cenderung ke coklat sih. Jadi menurut gua ini nggak appetizing. Karena kayak gini, siapa yang mau makan coba? Ya Allah, kecil banget. Seperti biji 15.000 Salah. segini nggak full packaging kayak tester skincare. Candilnya Nih, segini. gua loh. liatin lagi. Terus gua hitung candilnya. ini nggak pantas disebut biji salak, ini cimol. Ini cimol banget. Isinya cuma 8 biji. Aduh, tiga. Nggak cuy, enakan yang minggu lalu malah 2 minggu lalu, inget nggak? Rasa gulanya aneh banget lagi guys. Gua nggak tahu nih orang pakai gula apa, tapi rasa gulanya aneh banget. Di pikiran gua, mungkin dia nggak pakai gula Jawa yang Iya, yang batokan biasa gitu, dipakai, ya. tapi langsung pakai gula merah yang bubukan gitu loh. Karena dari warnanya aja udah beda banget. Udah beda. Dan cair banget. Ini dia Cair. antara nggak pakai maizena atau maizena dikit banget. Karena kalau kental kan harusnya pakai maizena sama larutan santan kan. Cair banget, nggak appetizing. Coba kita pakai santan ya. Oke. Kayak ngaduk ini ya, moisturizer. Ini 15.000, ini harga 1 jam waret di sini tau nggak? Ini yang gue main Ayoden. Jujur makin parah. Kayak rasa air keran. Jujur makin parah. Ubinya dikit, lebih Kalau cenderung gua banyak karena- si tepung tapioka. Harusnya kan kenyal, tapi dia malah kayak digigit tuh langsung zerp gitu, langsung kayak hilang gitu. 2. 1 kok bisa dibawa 1 sih? Gue nggak ini 2. sejauh mangkir episode yang pernah gue cobain, ini 2 makanan yang bener-bener gue nggak bisa makan. Oke, segitu aja review makanan hari ini. Semoga itu bisa membantu kalian, khususnya yang di daerah Gading Serpong, di daerah BSD, atau misalkan ternyata makanan-makanan yang kita makan restorannya ada di cabang lain yang dekat rumah kalian, boleh dicari. MVP hari ini adalah Rindu Rasa. Rindu rasa. Gila, itu MVP. Main course paling the Main best. course the best banget, worth banget untuk mengeluarkan 55.000 kalau makanannya kayak gitu. Subscribe, like, dan komen karena masih banyak konten-konten yang seru juga di Red Squad TV. Kia raya dan bye-bye! Dadah.